Hao Dajia, selamat datang kembali di channel Donghua Indonesia. Di sini kita akan membahas Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Di panel ini kita diperlihatkan dua orang yang sedang menelusuri jejak pertarungan antara Xiaoyan melawan Mo Cheng dan juga Kaisar S dan salah satu orang dari sekte ular surgawi. Dua orang yang menyelidiki itu adalah Xia Xingtian, salah satu anggota kerajaan Jiama, dan juga Yunzi, patriark dari sekte Yunlan. Dan setelah merasa cukup dengan penyelidikan mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan dan juga kembali ke sekte Yunlan. Kita diperlihatkan markas dari tentara bayaran dan diperlihatkan juga Lao Bu yang membawa gadal gurun. Lao Bu ini adalah musuh dari tentara bayaran Baja Jantan milik keluarga Xiao, dan karena dikalahkan oleh Xiaoyan, akhirnya dia mengalah kepada tentara Baja Jantan. Dan tanpa diduga, gadal gurun itu lepas. Sebenarnya sengaja dilepaskan oleh Lao Bu untuk membuat kekacauan di markas tentara bayaran. Akhirnya pemimpin dari ketua tentara bayaran, yaitu kedua kakak Xiaoyan, melawannya. Ini kita juga diperlihatkan Xiaoyan yang belum sadar dan masih terbaring. Namun di alam bawah sadarnya, dia sedang melawan bayangan Mo Cheng yang dan ini semua sebenarnya adalah hanya halusinasi Xiaoyan di alam bawah sadarnya. Dan akhirnya Xiaoyan terbangun. Di sini diperlihatkan flashback di mana guru Xiaoyan melindunginya dari efek serangan Buddha Fury Lotus milik Xiaoyan. Kedua kakaknya akhirnya datang menemuinya, dan juga Hai Bodong. Kemudian Xiaoyan memberikan resep pil Fuling Purple yang bisa mengembalikan kekuatan dari Hai Bodong, yaitu Kaisar S. Kemudian Hai Bodong mengajak Xiaoyan untuk pergi ke rumah pelelangan Mitir yang berada di ibu kota. Sebelum berangkat ke rumah pelelangan Mitir, Xiaoyan bermeditasi terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dan untuk memulihkan kekuatannya, Xiaoyan akan menelan biji dari dikarenakan energi inti api lotus hijau terlalu besar, tubuh Xiaoyan tidak dapat menampungnya. Dan energi itu hanya bisa diberikan kepada orang lain. Dikarenakan tidak ada orang lain, akhirnya dia memilih Xiao Cai. Diketahui bahwa Xiao Cai adalah makhluk anatologi milik Ratu Medusa. Jadi secara tidak langsung akan terhubung dengan Ratu Medusa. Tanpa diduga, akhirnya malah Ratu Medusa yang muncul. Dan Xiaoyan sangat terkejut dengan hal itu. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan Gunung Yunlan, di mana sekte Yunlan berdiri. Dan diperlihatkan seseorang yang bernama
Yanran. Di sini Xiaoyan tampak kesulitan untuk melepaskan jarinya yang digigit oleh Ratu Medusa. Ratu Medusa terus menggigit jarinya hingga sebagian besar energi dari inti api teratai hijau terhisap ke dalam Ratu Medusa. Setelah itu diperlihatkan Lou Bu yang ingin mengacaukan tentara bayaran gurun. Dia menantang dan mereka pun akhirnya bertarung. Namun kedua kakak Xiaoyan kalah dalam melawan Lou Bu dan akhirnya diselamatkan oleh Xiaoyan. Lou Bu yang terkejut, yang mengira bahwa Xiaoyan sudah mati, malah akhirnya berdiri di hadapannya. Xiaoyan marah dan Fury Lotus miliknya, yang akhirnya membuat Lou Bu tumbang dalam sekejap. Di sisi lain, di Sekte Yunlan diperlihatkan di mana Yunzi sedang melatih Nalan Yanran untuk bertarung melawan monster. Namun di sini Yunzi melamun memikirkan Xiaoyan dan mengingat masa lalunya dan Xiaoyan yang berada di Gurun Tagur. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan Xiaoyan dan Hai Bodong yang berangkat menuju rumah pelelangan Mitir. Dan di sini juga diperlihatkan Xiao Sun-er yang mengirim bawahannya untuk selalu mengawasi Xiaoyan. Bawahan tersebut memiliki nama Jinglin yang dikasih Do Huang. Dan akhirnya Xiaoyan dan Hai Bodong pun sampai di rumah pelelangan Mitir. Dan mereka akhirnya bertemu dengan teman lama Xiaoyan, yaitu Yafei. Dan kemudian Yafei mengajak mereka semua untuk masuk. Tetapi ada seseorang yang mengganggu yang menghalangi perjalanan mereka. Dan akhirnya bertarung dengannya. Namun dia dapat dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan. Namun dia pengecut malah menyerahkan serangannya kepada Yafei. Dan secara secepat kilat Xiaoyan dan langsung mengejarnya hingga tidak dapat bangkit kembali. Tetapi tanpa diduga Nalan Yanran datang untuk menemui Yafei untuk memberitahukan pengumuman sayembara untuk menyembuhkan kakeknya dan menawarkan harta karun sebagai imbalan apabila kakeknya berhasil disembuhkan. Dan setelah Xiaoyan kembali pulang dari perjalanan dari rumah pelelangan Mitir, dia dicegat oleh seseorang berpakaian hitam yang bernama Jinglin. Sebenarnya Jinglin adalah bawahan dari Xiao Sun-er yang ditugaskan untuk mengawasi Xiaoyan. Namun dia ingin menguji kekuatan Xiaoyan untuk melihat seberapa pantas Xiaoyan untuk tuannya. Dan di sini akhirnya mereka berdua pun mulai bertarung. Pertarungan tersebut berlangsung dengan sengit, tetapi tentu saja Xiaoyan bukanlah lawannya dikarenakan ini adalah seorang
tetapi Xiaoyan dapat memukul mundur Jinlin dengan pukulan Orthodox Smash. Akhirnya dia mendapatkan serangan dari Jinlin yang membuatnya terpental ke belakang hingga akhirnya dia tersungkur. Yaitu Buddha Fury Lotus. Akhirnya Kai Bodong maju untuk melawan Jinlin, tetapi akhirnya Jinlin memutuskan untuk mundur. Dan sekian dulu pembahasan untuk Battlefield The Heaven Season 4 episode 1. Kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya dan sampai jumpa lagi. 今天的任务只能到此结束了。